Aku tidak hidup di istana, tidak juga tumbuh di gedung tinggi atau kota gemerlap. Tapi di tempat aku berpijak, aku menemukan makna tentang hidup yang lebih dalam. Dari apa yang sekadar tampak, hari-hariku sunyi, tetapi tidak kosong. Disinilah aku pelan-pelan belajar bahwa nilai-nilai besar itu tidak harus dikumandangkan lewat pidato, tapi dijalani lewat hal-hal kecil yang konsisten. Inilah aku, bukan pembuat sejarah, tapi bagian dari cerita besar bangsa. Aku hidup bersama Pancasila, bukan karena diajari, tapi karena dijalani. Aku dibesarkan untuk mengenal Tuhan, bukan sekedar lewat namanya, tapi melalui kedekatan dengannya. Tiap pagi, aku dibangunkan oleh harapan, bukan alarm. Di waktu-waktu hening, aku bersujud, menyampaikan syukur, juga ragu. Dan Tuhan selalu mendengarkan. Di tempatku, keimanan bukan pajangan, tapi sumber kekuatan. Ia tak dipamerkan, tapi diwujudkan dalam kesabaran. Dalam jujur saat tidak ada yang melihat, dalam tetap rendah hati saat dipuji. Inilah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang bukan hanya aku yakini, tapi aku cintai. Aku tidak hidup sendiri. Di sekitarku ada wajah-wajah lain dengan cerita yang tak kalah rumit. Aku belajar mendengarkan mereka tanpa harus selalu setuju. Aku belajar menyapa lebih dulu, walau tak dijawab. Aku belajar menahan kata ketika marah datang lebih dulu dari logika. Di sekitarku manusia dihormati karena keberadaannya, bukan karena gelar atau rupa. Di sini, kemanusiaan bukan jargon, tapi sikap yang terus dipraktikkan dari cara kita menegur, cara kita minta maaf, dan dari cara kita memaafkan. Karena kami percaya menjadi manusia yang beradab lebih sulit daripada menjadi manusia yang pintar. Tapi itulah yang kami coba. Itulah kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbedaan itu bukan hal baru bagiku. Mereka yang tinggal bersamaku datang dari arah yang berbeda-beda, dari utara dan selatan, dari timur dan barat. Ada yang kulitnya lebih gelap, logatnya lebih kental, adatnya tak seperti yang ku kenal. Tapi di sini, kami duduk bersama, kami makan di meja yang sama, tidur di ruang yang sama, dan tertawa pada hal yang sama. Aku belajar bahwa Indonesia itu luas, dan tak semua orang seperti aku. Tapi justru di sanalah keindahannya. Bukan dalam keseragaman, tapi dalam kerelaan untuk menerima perbedaan. Beginilah aku memahami persatuan Indonesia. Sebuah rasa memiliki, meski tak semua milik kita. Sebuah rasa satu, walau kita tak selalu setuju. Suara adalah hak, tapi tidak semua suara harus menang. Aku belajar bahwa pendapat bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling menguatkan. Saat kami berbeda pikiran, kami duduk dan bicara, tidak untuk mencari siapa yang paling keras, tapi siapa yang paling bijak. Aku belajar menahan ego demi keputusan yang lebih adil. Dan aku belajar menghormati mereka yang lebih bijak, bukan karena mereka lebih tua, tapi karena mereka lebih banyak belajar. Beginilah aku melihat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukan sekadar kalimat panjang di buku, tapi cara hidup, cara memimpin, dan cara menerima keputusan. Tidak semua orang punya hal yang sama, tapi semua orang berhak diperlakukan sama. Aku belajar